Selamat sahabat untuk kita semua dan juga selamat malam. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dan juga saudara-saudara yang sudah hadir tepat pada waktunya. Namun sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Untuk lagu buka akan dibawakan dan atau dipimpin oleh Kak Chelsea. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds keep their watching, over silence flocks by night. Behold, through the heavens there's soared a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when high above the earth rang out the angel chorus that how our Savior birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in the lowly manger, our humble Christ was born, and brought us all salvation that blessed this Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Untuk doa buka dibawakan oleh Kak Wilma. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, sekarang kami akan mulai acara KKR kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah masing-masing dari kami agar kami dapat mempersiapkan apa yang akan dibawakan oleh pembicara pada hari ini sehingga kami dapat menerimanya dengan baik dan itu akan menjadi berkat bagi masing-masing kami ya Tuhan di sini. Terima kasih banyak ya Tuhan dan kami doa amin. Terima kasih Kak Wilma. Baiklah, pada saat ini kita akan menuju ke momen yang kita tunggu. Kita akan mendengarkan seminar kesehatan yang dibawakan oleh Dr. Yudi Huta Barat. Namun sebelumnya, saya akan membacakan biografinya terlebih dahulu. Namun jika ada kesalahan dalam gelar dan nama, saya mohon maaf. Nama lengkap, with profesi, Letnan 1, Korps Kesehatan Militer, Dr. Yudi Andreas Huta Barat. Family, merupakan anak pertama, married dan memiliki 1 anak perempuan. Istri bernama Jenny Lingga dan anak bernama Kredika Altea. Education History, pendidikan kedokteran umum di Universitas Nomensen Medan 2009 dan pendidikan militer di Akademi Militer Magelang 2016. Working History, Dokter Batalion 2017, Yonif Rider 300 Cianjur, Dokter Satgas 2018, Papua Kepala Rumkitban 2019, Rumkitban Purwakarta, Dokter Departemen Obgyn, RSPAD Gatot Subroto. Untuk Dr. Yudi Huta Barat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Sibudian ya, mohon maaf kalau saya tidak tahu namanya atas perkenalannya. Selamat sahabat bagi kita semua.
Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita saat ini adalah saat yang sangat bersuka cita, oleh karena kita bisa lepas dari apa? Dari segala kita punya beban pekerjaan, beban pikiran tentang stres di dalam kehidupan kita, minggu bekerja kita, dan tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah kita boleh sangat bersuka cita. Kita boleh merayakan hari Sabat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Baik, saat ini saya akan membawakan seminar kesehatan. Tadi diberitahukan kalau waktunya kurang lebih 20 menit. Saya berjanji tidak akan lebih dari waktu yang telah diberikan, supaya waktu kita bisa berjalan dengan optimal. Mengingat kembali 2017 saat saya pertama kali ditempatkan di Kesdam 3 Siliwangi, saya kalau tidak salah pernah 3 atau 4 kali bergereja di jemaat kita di Setiabudi. Jadi begitu saya diminta untuk berbicara, wah saya antusias sekali untuk membagikan seminar kesehatan bersama dengan saudara-saudara saya semua yang ada di Jemaat Setiabudi Bandung. Saya mohon izin share screen untuk menampilkan bahan seminar saya pada Sabat hari yang indah ini. Baik. Saya akan berbicara kurang lebih 20 menit ke depan, atau bahkan kurang, supaya waktu sesi tanya jawab kita bisa lebih panjang. Sudah diperkenalkan tadi, saya Yudi Andreas Huta Barat. Saya bekerja di kedokteran kemiliteran. Kebetulan sekarang saya sedang diperbantukan ke RSPAD dalam rangka persiapan saya mengambil sekolah spesialis. Mohon doanya saudara sekalian sehingga saya bisa melanjutkan ke pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pada malam hari Sabat ini saya akan bicara tentang obesitas. Ya, kita sudah tahu semuanya apa itu obesitas. Kita akan bahas lebih rinci lagi bagaimana dampak dan efeknya terhadap tubuh kita. Jadi saya mau kita menyampingkan dulu, ya ini berbicara tentang topik, bukan body shaming, bukan, tetapi tentang bagaimana kita menghindari atau mencegah tubuh kita untuk dari yang namanya obesitas, sehingga kita boleh hidup dengan sehat dan kita boleh bukan hanya dengan sehat tapi kualitas kehidupan kita dengan bisa lebih baik daripada kita menderita obesitas. 2014 katanya dampak ekonomi global akibat obesitas menurun sekitar 2 triliun dolar per tahun. Oleh karena apa? Oleh karena biaya kesehatan dipakai untuk mengobati efek-efek dari obesitas, komplikasi dari obesitas, dan kehilangannya produktivitas. Jadi semakin berat badan kita susah, maka kita akan semakin tidak produktif. Usia 18 tahun, di atas 18 tahun mengalami overweight, dan 600 juta diantaranya mengalami obesitas, data dari World Health Organization. Angka obesitas pada wanita lebih tinggi daripada pria. Jadi para wanita sekalian, jadi ini dari penelitian, dari research, lebih gampang memang wanita untuk mengalami obesitas daripada kaum laki-laki. Apa itu obesitas? Menurut WHO 2000, obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu yang lama. Jadi obesitas ini bukan sekarang makan Indomie goreng 2 bungkus tiba-tiba besok naik 2 kilo, bukan. Tetapi ini deposisi lemak yang dalam dalam intensitas waktu yang lama, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi lebih dari itu, sehingga kita bisa menderita yang namanya obesitas. Apakah Anda obesitas? Ya, bisa kita ukur dari apa? Dari yang namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini merupakan satu pengukuran yang menghubungkan berat badan dengan tinggi badan. Jadi rumusnya itu kurang lebih demikian.
indeks massa tubuh atau IMT sama dengan berat badan dalam kilogram, ya, dalam kilogram, bukan dalam gram, bukan dalam sentigram, tapi dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter, ya, bukan dalam sentimeter, dalam meter kuadrat, atau tinggi badan kali tinggi badan. Ya, misalnya berat badan saya sekitar 78 kilo dibagi tinggi badan 177 cm, tapi harus dijadikan meter dulu. Jadi 1,77 kuadrat. Nah, itu baru nanti keluar indeks massa tubuhnya. Kita bisa cocokkan di tabel yang merupakan klasifikasi dari WHO. Jadi kalau dia IMT-nya nanti di bawah 18,5 berarti underweight. Ya, 18 sampai 22,9 itu normal. Ya, selanjutnya kelebihan berat badan dengan resiko itu 23 sampai 24,9. Obes 1 25 sampai 29,9, obes 2 di atas atau sama dengan 30. Jadi nanti teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, itu bisa hitung-hitung pakai kalkulator saja biar gampang. Sehingga kita bisa tahu posisi kita ada di mana sekarang. Apakah kita normal, apakah kita kurang, bahkan kurang, atau lebih, overweight, atau bahkan sudah sampai obes tahap kelas 2. Kalau klasifikasi nasional tidak rumit, tapi lebih simpel, dibagi atas 3 klasifikasi: kurus, normal, gemuk, berat badan ringan atau normal, atau berat badan berat. Ya, ini indeks massa tubuhnya itu di atas kurang dari 17 dan yang berat di atas 27. Nah, bukan cuma indeks massa tubuh saja menjadi salah satu prekursor, tetapi itu lingkar pinggang juga bisa menjadi penentu. Ya, indeks massa tubuh tadi sudah kita bahas. Lingkar pinggang ini dia kriteria ukuran lingkar pinggang berdasarkan etnis. Ya, jadi beda etnis Eropa, beda etnis kita di Asia, Melayu, beda China atau beda Jepang, Amerika Tengah dan sebagainya. Jadi kalau di Asia Selatan kita populasi Cina, Melayu dan Asia India kira-kira lingkar pinggang di atas 90 dinyatakan obesitas. Wanita di atas 80. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyebab obesitas. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan obesitas? Yang pertama adalah faktor genetik. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, faktor genetik memainkan peranan penting. Ya, jadi ada faktor yang bisa dirubah, faktor yang tidak bisa dirubah. Jadi faktor yang bisa dirubah itu nanti konsumsi pola makan itu bisa kita rubah, bisa kita set. Tapi kalau yang namanya genetik, ya mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, jadi bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anak-anak yang menjadi obesitas 40 sampai 50%. Sama halnya dengan penyakit gula atau diabetes mellitus, itu kalau orang tuanya yang menderita DM, anaknya bisa sampai 5-6 kali lipat high risk, lebih tinggi resikonya untuk menderita diabetes mellitus. Nah, kalau dua-duanya orang tuanya obesitas bagaimana? Maka peluang anaknya untuk menjadi obesitas juga itu 70 sampai 80%. Ya, jadi tetapi tidak usah tidak usah menyerahkan genetik juga. Jadi peluang ini kan artinya saudara bisa terkena, bisa juga tidak. Ya, 40% sampai 50%, 70% sampai 80%. Intinya bagaimana kita bisa menyikapi dan segera merubah hal yang salah dalam pola makan kita. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah faktor yang bisa diubah. Seperti saya bilang tadi, pola makan itu kita yang menentukan, bukan bukan orang lain. Jadi pola makan, jumlah asupan energi yang berlebih menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Jika kembali kepada definisi tadi, ketidakseimbangan antara energi yang masuk, kalori intake, sama kalori expenditure. Jadi kalori yang dipakai itu lebih sedikit daripada kalori yang masuk. Kalori yang masuk lebih banyak. Kalori itu dari mana saja? Ya dari makanan tentunya, dan minuman yang selain air putih. Minuman-minuman berasa, minuman-minuman dalam kemasan, wah itu sangat-sangat tinggi gula. Gula yang nantinya akan dirubah menjadi lemak apabila tidak dipakai. Nah, seperti saya jelaskan, jenis makanan dengan kepadatan energi tinggi, tinggi lemak, gula, serta kurang serat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Aktivitas fisik juga memainkan peran penting. Jadi pola aktivitas fisik sedentary atau yang kurang gerak menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal, sehingga
meningkatkan resiko terhadap obesitas. Saya kira sederhana prinsipnya. Apabila yang masuk lebih banyak daripada yang kita keluarkan, ya maka kita dalam track menuju ke dalam obesitas. Tapi kalau yang masuk sama dengan yang keluar, nah itu kita memelihara diri kita untuk berada dalam keadaan yang sehat atau yang normal. Yang ketiga, faktor obat-obatan dan hormonal. Nah, ini ada beberapa case, beberapa obat-obatan dan mungkin ada teman-teman yang menjalani terapi hormonal, itu bisa juga menjadi salah satu faktor predisposisi mengalami yang namanya obesitas. Obat-obatan itu jenis steroid ya. Steroid itu ya contohnya dexamethasone ya, golongan-golongan yang ada son-sonnya belakangnya itu betamethasone. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan obesitas, tetapi apabila pemakaian obat-obatan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Biasanya dipakai dalam terapi asma, nyeri radang sendi, dan alergi dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan risiko obesitas. Jadi pemakaian obat-obatan steroid ini apabila dalam jangka waktu yang lama dipakai bisa meningkatkan nafsu makan katanya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Hormonal, jadi teman-teman mungkin yang atau ini yang paling sering ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB, suntik KB, nah itu kan ada hormon estrogen di situ. Jadi sering menyebabkan terjadinya obesitas. Ya, bukan cuma itu juga, bukan cuma itu saja. Hormon lain seperti leptin, grelin, tiroid, insulin, nah itu juga menyebabkan salah satu faktor predisposisi menyebabkan penyakit obesitas. Dampak obesitas apa sih dalam tubuh kita? Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat semua, di sini ada seluruh organ dalam tubuh kita, ya ini kurang juga tulang juga bisa ya. Kalau di sini digambar ada penyakitnya. Jadi yang mulai dari atas dari paru-paru bisa lebih gampang terkena asma. Kalau di organ jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, bisa menyebabkan dislipidemia, bisa menyebabkan darah tinggi. Kalau di organ yang di bawah sini itu ada pankreas, nah itu bisa mengganggu stabilitas antara produksi hormon insulin dan glukagon atau yang akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Bisa kalau di hepar, di hati bisa menyebabkan perlemakan hati, bisa menyebabkan penyakit sirosis hati atau hati yang mengecil, di empedu bisa menyebabkan batu empedu, di pankreas bisa menyebabkan pankreatitis atau radang pada pankreas, bisa menyebabkan kanker payudara, kolon, pankreas, ginjal, prostat. Ya, kalau pada wanita bisa menyebabkan gangguan menstruasi atau infertilitas, sulit memiliki keturunan. Dan di sendi-sendi itu bisa menyebabkan radang sendi, bahkan yang namanya penyakit asam urat atau gout arthritis. Ya, ini jadi dampak metabolitnya lingkar perut yang lebih dari normal akan berdampak pada peningkatan trigliserida. Jadi kalau kita periksa kolesterol, ada yang namanya yang pertama ada yang namanya kolesterol total. Ya, yang kedua ada yang namanya trigliserida. Ada yang namanya kolesterol LDL dan HDL. Ada yang low density lipid, ada yang keempat ada yang high density lipid. Jadi kalau yang low density lipid itu yang kolesterol jahat kalau bahasa lemak jahat yang bahasa umumnya. Kalau HDL yang lemak baik. Jadi kalau kita menderita obesitas, lingkar perut atau lingkar pinggang kita bertambah di atas normal, maka kita akan mengalami peningkatan yang namanya trigliserida dan penurunan kadar HDL. Jadi bukan hanya lemaknya yang jahat yang naik, tetapi lemak yang baiknya juga ikut menurun. Serta meningkatkan tekanan darah. Jadi tensi kita menjadi tinggi dan hal ini yang disebut sindroma metabolik. Nah, ini dampak penyakit lain seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Selain semuanya bisa terdampak, ada gangguan tidur, bahkan ada beberapa kasus yang henti nafas ya karena penumpukan lemak di daerah dagu sini. Nah, pada saat dia tidur lidahnya jadinya terdorong ke belakang. Ya, akhirnya apa? Akhirnya apnu, dia henti napas pada saat tidur dan menyebabkan kematian.
Ada juga menderita low back pain atau nyeri pinggang, atau bisa juga karena obes dia menjadi saraf kejepit ya, kalau kita sering dengar ya. Jadi antara tulang belakang itu, ruas-ruas tulang belakangnya itu anjlok karena berat badan, karena menumpuk berat badan yang berlebih selama waktu yang lama, sehingga saraf yang melintas di tengahnya itu menjadi terjepit. Ya, bagaimana prinsip pengolahan obesitas? Yang pertama seperti tadi, jadi kalau ada timbangan, makanan dan aktivitas itu harus dalam satu garis lurus atau seimbang ya. Mengatur keseimbangan energi yang masuk harus lebih rendah daripada energi yang dibutuhkan, atau minimal sama. Karena kita biasanya tidur juga mengeluarkan energi, pada saat beraktivitas kita mengeluarkan energi, even kita makan sekalipun kita mengeluarkan energi. Apalagi seperti saya, makan aja, pas makan kita yang berkeringat, ya kan? Kerja kita kadang nggak berkeringat, makan kita yang keringat. Orang Batak rata-rata seperti itu, termasuk saya sendiri. Jadi pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan ya. Jadi ini harus kita betul-betul perhatikan ya. Jadi bila kita menggunakan piring, makan model T katanya. Model T seperti apa sih? Seperti ini. Dari 50% piring kita itu harus berisi sayuran dan buah-buahan, saudara sekalian. Jadi 25% karbohidrat, 25% lagi protein. Jadi piramida makanan, ada yang namanya piramida makanan. Jadi yang paling banyak dikonsumsi adalah di sini ada biji-bijian ya, sama sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran. Semakin atas harus semakin sedikit kita konsumsi. Yang paling atas ini yang paling sedikit itu gula. Ya, saudara sekalian, garam itu harus sangat-sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi gula, garam, dan lemak, ya kita lihat kalau gula cukup 50 gram saja, setara dengan 4 sendok makan gula. Ya, jadi satu hari cukup 50 gram gula. Jadi gula ini bukan cuma gula pasir yang kita ambil untuk masak, atau bukan hanya yang untuk kita ambil dalam membuat minuman-minuman manis, tetapi jangan lupa setiap minuman-minuman berkemasan yang kita minum, apapun itu yang ada rasa manisnya, itu kita cek angka kecukupan gizi di belakang, ada gulanya, ada karbohidratnya yang tertera. Nah, itu harus kita konversikan minimal maksimal itu 50 gram per hari. Nah, kalau garam itu cukup 5 gram atau dengan 1 sendok teh. Ya, jadi saudara-saudara bayangkan kalau makan Indomie saja 1 bungkus itu udah lebih dari 5 gram garamnya. Jadi generasi-generasi kami ini, generasi milenial ini katanya generasi-generasi pecinta micin ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian yang suka makan Indomie, yang suka menyebutkan Indomie for life, nah itu hati-hati. Darah tinggi sudah ngintip-ngintip di depan pintu. Yang terakhir minyak ya, minyak nabati tentunya, minyak goreng yang sering kita ada di rumah kita masing-masing, itu cukup 67 gram satu hari atau 5 sendok makan. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan ya, 3 hal ini. Kenapa 3 hal ini harus kita perhatikan? Karena kadang-kadang kita tidak terlalu waspada ya. Karena ya gula bikin aja situ, yang penting rasanya enak. Garam bikin aja situ, nanti kena marah pula sama mama karena makanannya kurang asin ya kan. Atau kemarahan gara-gara keasinan. Nah, jadi hati-hati bagi kita semua, hal ini harus kita perhatikan. Pola aktivitas fisik seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi makanan yang masuk harus lebih sedikit kalau boleh. Kalau masih belum kuat ya sama dengan energi yang dikeluarkan juga sudah cukup baik. Dilakukan dengan peningkatan aktivitas fisik yang geraknya kontinu dengan intensitas rendah sampai sedang, sehingga terjadi peningkatan pengeluaran energi dan peningkatan massa otot. Pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi. Dengan demikian, energi yang diasup tidak akan pernah lebih dalam tubuh jika selalu hidup aktif ya. Bisa saja kita dengan berolahraga, apapun olahraga yang kita senangi ya. Jadi kalau yang sekarang disebut kaum milenial itu kaum rebahan ya. Kaum rebahan sekarang ya berdalih karena apa?
Karena COVID ini jadi malas olahraga. Jadi sebenarnya tidak harus outdoor ya. Saudara-saudara sekalian, bisa juga kita lakukan secara indoor. Kita buka YouTube, kita gelar matras, atau kalau tidak ada matras kita melantai aja. Ya, bisa kita lakukan gerakan-gerakan di dalam ruangan seperti sit up, push up, squat, plank, yaitu semua gerakan-gerakan yang tidak perlu keluar rumah. Jadi bisa kita lakukan di rumah sehingga kita punya pengeluaran energi tetap terjaga. Ya, pola emosi. Jadi saudara-saudara sekalian, katanya juga menurut penelitian yang telah dilakukan, pola emosi ini juga sangat mempengaruhi selera makan. Ya, pola emosi makanan merupakan suatu kebiasaan makan secara berlebihan dan cenderung memiliki jenis makanan yang tidak sehat, yaitu tinggi garam ya tadi ya. Makanan siap saji, fast food ya, itu tinggi garam. Ya, entah itu ayam gorengnya, entah itu pizzanya, entah itu hamburgernya, itu semuanya tinggi garam. Tinggi gula dan lemak yang disebabkan bukan karena lapar, melainkan karena apa? Karena emosi. Emosi macam-macam. Ada golongan orang yang stres, dia makan. Ada golongan yang baru senang dengan teman perempuannya, dia makan. Ada yang baru putus, dia makan. Wah, ini macam-macam. Sehingga perlunya kita mengontrol emosi kita. Itu salah satu bentuk yang baik untuk mengontrol kita punya apa? Kita punya berat badan atau keseimbangan antara defisit kalori kita. Pola tidur ini juga sangat sangat mempengaruhi. Gangguan tidur dapat menyebabkan peningkatan asupan energi. Gimana sih kok bisa kurang tidur itu atau pola tidur yang tidak baik itu bisa meningkatkan pola makan kita? Yang pertama, karena apabila kita kurang tidur, peningkatan rasa lapar karena meningkatnya hormon grelin, ya, pengontrol lapar, dan menurunnya leptin. Jadi dalam tubuh kita ini, teman-teman sekalian, ada dua hormon yang mengatur lapar dan kenyangnya kita. Ada hormon grelin yang untuk mengontrol kita lapar. Jadi kalau kita sudah lapar, ini otak akan pada saat lapar, lambung kita kosong, dia akan kirim sinyal ke otak. Saya lapar nih, saya kosong. Ya, kita perlu makan, maka sinyal otak akan memproduksi hormon grelin yang akan meningkatkan nafsu makan kita. Tandanya kita lapar. Nah, kalau kita sudah kenyang, perut kita, lambung kita, wah saya sudah full nih, cukup. Dia akan kirim sinyal ke otak, dan otak akan produksi hormon leptin sehingga menyuruh kita menimbulkan sensasi rasa kenyang. Oh, cukup, udah kenyang. Makanya orang bilang makanlah sebelum apa? Sebelum lapar. Berhentilah sebelum apa? Sebelum kenyang. Itu lebih baik. Yang kedua, waktu tersisa untuk makan lebih banyak. Saudara bisa bayangkan kalau kita nonton drakor misalnya sampai jam 12 malam, itu nggak mungkin kita nonton aja ya kan, karena waktu tidur kita lebih panjang ya, makanya kita perlu apa? Wah, enaknya sambil makan Indomie goreng atau kita sambil nyemil pesan kentangnya McD misalnya atau McA atau apa. Nah, itu biasanya karena waktu tidur kita yang lebih panjang sehingga perut kita akan terasa lapar. Yang ketiga, cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Ya, kalau kita sudah begadang, malam tidur di atas jam 12 atau orang bilang jam kecil malah tidurnya jam 1, jam 2. Nggak mungkin lagi kita jam 12 mau masak sayur capcay dengan sehatnya ya kan. Pasti karena kita udah sambil ngantuk, karena deadline kerjaan, kita pasti lebih memilih makanan-makanan yang yang siap saji. Sebentar aja lah masak mie goreng. Atau grab food aja lah, capek-capek ngidupin kompor lagi ya kan, buka mie lagi. Jadi memang cenderung akan memilih makanan yang tidak sehat kalau kita semakin mengabaikan pola tidur kita yang sehat menjadi tidak sehat. Oke, bagian terakhir adalah pesan pencegahan obesitas. Jadi ada tips untuk orang-orang tua kami di sini, bagi bayi yang memiliki bayi, balita atau anak remaja, juga nanti ada tips untuk dewasa dan untuk orang tua yang sudah lansia. Kita mulai dari tips untuk anak dan remaja dari bayi. Jadi biasakan inisiasi menyusui dini ya sejak lahir. ASI eksklusif 6 bulan, melanjutkan ASI jika ASInya masih keluar sampai 2 tahun. Makanan pendamping ASI harus dimulai dari usia 6 bulan. Pemberian makanan bayi sesuai kelompok umur.
tummy time untuk bayi yang belum bisa merangkak sebagai usaha aktivitas fisik. Bagi balita beraneka ragam pangan, makan yang lebih banyak yang bergizi. Jangan terlalu banyak digendong, biarkan anak bergerak bebas. Intinya untuk membiarkan anak beraktivitas ya. Untuk anak dan remaja, tidak makan sambil nonton TV ya. Apalagi sambil nonton serial Netflix. Wah, ini bisa 1 harian kita sambil nonton. Batasi penggunaan gadget. Ya, perbanyak aktivitas di luar ruangan ya. Kalau sekarang sedang pandemi, takut-takut keluar ruangan, ya kita boleh perbanyak aktivitas di dalam ruangan. Biasakan makan dengan keluarga ya. Jadi jangan sendiri-sendiri, mengontrol kita punya emosi, kedekatan, hubungan harmonis dalam keluarga. Biasakan selalu sarapan sehat, membawa bekal, makanan yang sehat dan air putih di rumah. Batasi makanan siap saji, pangan olahan. Wah, ini yang anak-anak remaja paling seneng nih ya. Sambil jalan ke mall tidak lupa makan siap saji. Nah, karena siap saji itu sangat-sangat tinggi garam dan sangat-sangat tinggi gula serta sangat-sangat berlemak. Banyak makan sayur buah, ya, mengkonsumsi aneka ragam pangan, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Saya yakin dan percaya semua saudara-saudara sekalian tidak ada yang merokok apalagi minum alkohol. Hindari konsumsi minum ringan ya. Kita memang sebagai anggota Gereja Mas Erven hari ke-7 dilarang tidak meminum minuman alkohol, tapi sering sekali kita lupa bahwa minum-minuman yang berkarbonasi atau minuman ringan yang bersoda itu sama jahatnya dengan dengan alkohol. Ya, kita jangan lagi konsumsi air atau minuman-minuman dalam kemasan yang bersoda-soda. Karena luar biasa gula yang ada di dalamnya. Yang kedua, untuk orang dewasa dari umur 18 sampai 60 tahun, ya aneka ragam pangan, cukup sayuran hijau dan buah berwarna, tidak merokok, mengkonsumsi alkohol, tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks ya, seperti nasi merah biasanya atau kentang, ya, daripada konsumsi karbohidrat sederhana dalam nasi putih biasanya. Batasi konsumsi gorengan dan lemak trans ya tadi ya, lemak-lemak jahat yang tinggi LDL-nya. Ya, biasanya dalam margarin ya. Gorengan ya, kaum bapak-bapak di kantor nih biasanya kalau sudah ada gorengan, wah baru bisa kerja. Ya, ini harus kita hati-hati. Jangan lagi kita batasi lah konsumsi gorengan. Jadwal makan teratur, porsi sedikit tapi lebih sering dengan pola makan pagi, selingan, makan siang, selingan, makan malam, sedikit-sedikit. Biasakan makan dengan model piring makan teh yang tadi yang telah telah dijelaskan sebelumnya. 50% itu harus ada sayur-sayurannya atau buah-buahan. 25% nasi cukup 25%, 25% lagi protein, dan utamakan protein nabati. Hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda ya. Jadi ini bukan dibatasi, kalimatnya bukan dibatasi tapi hindari. Ya, kalau dihindari jangan sampai kita masukkan itu ke dalam tubuh kita. Ya. Batasi konsumsi jus buah ya, konsumsi jus buah dalam arti yang siap saji ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau jus buah yang dalam kemasan itu yang siap saji ya jangan terlalu sering dikonsumsi. Lebih bagus kita minum jus yang yang langsung dari buahnya. Kita buat misalnya jus jambu ya, jambunya langsung kita blender gitu. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, terukur ya. Jadi sesuaikan dengan umur kita. Jadi kalau sudah umur, kalau masih 18 tahun, 40 tahun, ya 35 tahun ke bawah, nah itu masih bisa lah kita jogging-jogging pace 5 km ya, 5 km per jam kan. Nah, masih bisa lah. Jadi tapi kalau sudah di atas 35, di atas 40 tahun, ya jangan lagi kita kecuali memang masa mudanya atau memang dalam kesehariannya betul-betul terjaga ya, rutin berolahraga. Begitu juga dengan olahraga kardio, ya bisa kardio itu bisa jogging, bisa berenang, bisa bersepeda. Kalau angkat-angkat beban lain lagi. Selanjutnya
aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas. Ya, artinya kalau misalnya di satu komunitas kita misalnya obesitas, kita lihat nih orang lain ada yang dari obes tiba-tiba normal berat badan, bukan tiba-tiba ya, dalam proses penurunan berat badan dia berhasil menurunkan berat badannya. Nah, kita harus apa? Kita harus punya inisiatif. Gimana sih caranya? Apa sih yang dia lakukan sehingga ini bisa memicu apa? Memicu niat kita untuk menurunkan berat badan kita. Ya, berpikir positif dan mengenali emosi makan. Jadi apa namanya? Ini hal yang sangat penting ya. Jadi apapun emosi yang ada, jangan sampai emosi kita mengontrol kita. Apalagi, wah ini saya kalau ada masalah, saya larinya ke makan. Lebih mending dok daripada saya lari ke yang lain, ya betul juga memang. Tapi ya makannya jangan gitu juga, jangan sampai beli sampai yang satu bucket dihabiskan sendiri ya kan. Nanti susah nanti jadinya. Yang terakhir, timbang berat badan secara berkala ya. Jadi teman-teman mungkin yang ada penurunan berat badan, jangan saya habis lari 5 km ini, saya harus apa? Habis lari saya mau timbang berat badan. Jangan juga seperti itu ya. Berkala artinya kita cek seminggu sekali, jangan setiap hari karena fluktuatifnya sangat tinggi. Kita baru buang air kecil saja, kebelet pipis, artinya itu sudah 500 cc ya, air yang ada di kantong kencing kita keluarin, ya sudah kurang itu 0,5 kg berat badan kita. Untuk orang tua kami yang di atas 60 tahun, konsumsi makanan sumber kalsium. Jadi makanan-makanan yang tinggi kalsium boleh, atau dengan suplementasi boleh dikonsumsi untuk memelihara kepadatan tulang. Yang kedua, batasi makanan tinggi natrium. Tadi ya, garam-garaman, karena garam, gula yang terlalu banyak. Prinsipnya adalah baik pun dia, kalau kita konsumsi dengan berlebihan, maka akan apa? Akan menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Contohnya apa? Nasi putih, ya baik nasi putih itu. Tapi kalau kebanyakan sakit gula kita dibuatnya. Ya, begitu juga air putih. Air putih baik, air putih baik. Tapi kalau berlebihan diminum daripada yang dianjurkan, bisa jadi edema paru, sesak nafas, ya, bahkan bisa terjadi kelainan ginjal dan sebagainya. Jadi kita harus mengkonsumsi suatu hal yang dalam batas normal. Batasi konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Ya, harus rendah gula, rendah garam, dan lemak. Lakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan diri sendiri, seperti jalan kaki. Ya, pada orang tua kami yang di atas 60, ya jangan lagi jogging pace 5. Ya, jalan kaki santai saja cukup. Setengah jam, kalau kuat 15 menit, nggak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan, atau selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dr. Di atas materinya. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke Q&A atau tanya jawab. Sudah langsung ada pertanyaannya dari anonim. Pertama itu adalah mau tanya nih, apakah ada hubungannya obesitas dengan resiko terkena COVID-19? Boleh langsung dijawab, Dok. Baik, terima kasih. Selamat sahabat kepada saudara anonim untuk meningkatkan apa tadi pertanyaannya? Obesitas terhadap COVID ya? Ya, Dok. Oke, baik. Jadi orang obes, misalnya orang yang obesitas tadi ya, orang obes itu sama porsinya dengan orang yang tidak obes dalam terkena COVID. Paham ya maksud saya? Jadi misalnya saya obes, teman saya tidak obes, kita berdua sama-sama peluangnya untuk terkena COVID. Kalau itu tergantung pada bagaimana dia menerapkan protokol 5M. Ya, jaga jarak, cuci tangan, ya, segala macam yang sudah kita ketahui bersama. Tetapi apabila yang obes tadi kena COVID, nah, udah satu komorbid yang dia punya. Paling tidak obesnya itu menjadi komorbid. Sehingga sehingga dia menjadi lebih gampang untuk menjadi parah COVID-nya.
Ya, jadi obes itu merupakan salah satu komorbid. Ya, komorbid tadi penyakit penyerta itu bisa darah tinggi, bisa gula, diabetes mellitus, bisa obesitas, bisa penyakit ginjal dan sebagainya, cancer dan sebagainya. Jadi kalau orang obes, yang obes itu menjadi salah satu komorbid, sehingga pada saat dia terkena COVID, maka peluangnya untuk menjadi lebih parah itu lebih besar, bahkan bisa menyebabkan apa? Kematian dibandingkan orang yang dalam tidak obes atau yang normal weight. Ya, sehingga sekali lagi saya sampaikan, kalau peluang mendapatkan COVID itu sama, tetapi peluang untuk sembuh dari COVID, nah itu yang berbeda. Orang obes pasti akan lebih berat apabila terkena COVID dibandingkan orang yang tidak obes. Ya, begitu ya Mas ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Harmono. Selamat sahabat dok, saya mau tanya, apakah umur mempengaruhi berat tubuh? Kenapa berat badan cepat meningkat pada umur 50 tahun? Saya tadinya aktif olahraga, tapi semenjak cedera selama 3 bulan, berat badan meningkat pesat. Sebelumnya badan saya ideal dengan tinggi 168, berat 65. Tapi sekarang berat 70 dan perut buncit, padahal makan nasi 1 kali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sahabat Bapak Harmono. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang apabila usia kita sudah di atas 50, kita akan mengalami yang namanya penurunan metabolisme. Ya, jadi ibaratnya kalau metabolisme 1 sampai 10, umur-umur puberti kita 8 sampai 9. Metabolismenya kita sangat-sangat tinggi. Ya, jadi kita makan apapun waktu kita muda, rasanya berat badan cepat lagi terkontrol dengan kita melakukan aktivitas kita. Tetapi usia-usia masuk ke 50 pada kaum wanita itu mungkin lebih cepat lagi, 45 pada saat mereka menopause, itu bahkan hormonnya itu dan metabolismenya itu sangat-sangat rendah. Sehingga pada saat usia kita sudah lanjut, ya kita perlu kita kontrol adalah makan makanan kita. Bukan hanya nasi saja, Pak Harmono. Tadi sudah dijelaskan, kalau boleh malah nasinya itu kita apa? Kita ganti dengan apa? Karbohidrat kompleks. Kita banyakin sayur-sayurannya. Ditambah apa? Ya karena metabolisme kita sudah sangat-sangat rendah, makanya aktivitas kita harus diperbanyak. Nah, intinya itu. Jadi kembali lagi kepada neraca keseimbangan antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar, atau teorinya namanya defisit kalori. Harus kalori yang masuk itu lebih sedikit. Jangan kita atur. Nah, ini yang kadang-kadang sering. Makan aja makan nasi cuma 1 piring, saya waduh berat badan sudah susah diturunkan. Ya, kita harus hitung roti juga yang kita makan. Kita harus hitung minuman-minuman kemasan yang kita makan. Kita harus hitung jeko berapa potong yang sudah kita makan hari itu. Ya, jadi Pak Harmono kita harus apa? Kita harus betul-betul kalori bukan hanya dari nasi saja. Nah, dari makanan yang atau nasi saya 1 piring betul Pak Dokter. Saya nggak bohong 1 piring, tetapi makannya bareng kentang, bareng mihun, bareng indomie, ya semuanya karbohidrat jadinya. Nggak ada sayurnya, nggak ada proteinnya. Jadi kita harus tahu juga mana kelompok-kelompok makanan yang karbohidrat, yang langsung energi siap pakai, mana yang protein, mana yang serat atau dalam sayur-sayur yang mengandung serat dan vitamin. Sehingga saran saya adalah batasi kalori yang masuk, perbanyak aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan atau membakar kalori yang sudah kita makan. Terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan selanjutnya? Mungkin masih ada lagi, bisa langsung raise hand aja atau di chat. Baiklah, jika tidak ada karena waktunya juga memang terbatas, kita akan sudahi sesi Q&A dan kita masuk kepada ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Ketua PA kita, Kak Elsa. Baik, selamat sahabat untuk kita semuanya. Mewakili PA dan juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yudi sudah menyediakan waktunya yang berharga untuk membagikan materi sama-sama dan kita. Materinya ternyata nyambung banget, Dok, sama dengan materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi
Ini menyarankan kita ya untuk orang-orang muda, khususnya kita bisa menghindari kentang goreng dan juga gehu pedas yang enak itu ya, udah mulai harus dibatasin berarti. Jangan tunggu sampai sakit baru dibatasin, tapi mulai dari sekarang. Kayak kemarin tuh kulit, ngaruh ke berat badan, ngaruh juga ke bau badan, jadi emang makanan ini sangat penting ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Yudi. Semoga kalau tadi Dokter Yudi singgung waktunya 20 menit, nanti kita akan undang lagi dengan lebih dari 20 menit. Semoga bersedia. Terima kasih, terima kasih. Jangan live dulu, kita akan foto dulu bareng Dokter Yudi sebelum kita lanjut. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, mari kita menyalakan kamera kita. Kita akan berfoto bersama. Oke. Ya. Oke, sudah siap ya. Saya akan foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah difoto. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Yudi. Dan pada saat ini kita akan masuk untuk mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh PASB.
Terima kasih kepada PSB untuk lagunya yang sangat indah. Baiklah, kita pada saat ini masuk kepada momen yang kita tunggu juga. Kita akan games yang dibawakan oleh tim game. Halo Bang, apakah suara saya sudah terdengar? Selamat malam juga, Bang Kia. Suaranya udah kedengaran. Malam ini pemainnya baru lagi ya. Jadi malam ini tuh kita ada games baru, yaitu namanya mengisi lirik dan penyanyi. Jadi ada 2 sesi. Di sesi yang pertama kita akan mengisi lirik yang kosong, dan di sesi yang kedua, yang menang di sesi ke-1 bisa ikut ke sesi kedua dan mendapat hadiah utamanya. Oke, kita udah kelihatan ya. Oke Bang, udah kelihatan. Jadi di setiap sesi ada beberapa aturan. Aturan yang untuk sesi pertama. Jadi aturan yang pertama itu, aturan untuk sesi pertama itu tunggu aku chat 1, 2, 3, baru tulis nama secepat mungkin. Setelah nama yang disebut oleh aku bisa buka kamera dan jawab secara langsung atau buka mic. Yang sudah menjawab dengan benar tidak bisa menjawab lagi hingga sesi berikutnya. Oke, kita mulai aja ya Bang ya. Oke Bang, nanti saya yang pantau di kolom chat Bang ya. Oke, untuk lirik pertama, ini dari lirik lagu tema KKR kita ya Bang. To Oke. communities, titik-titik, to our care. Apa nih? Yuk teman-teman, jangan lupa untuk tuliskan nama di kolom chatnya dan open kamera. Jangan sampai lupa untuk open kamera ya. Kayaknya Kak Tasya udah deh Bang. Kak Tasya bisa langsung jawab aja. And trusted. Oke, jawabannya benar atau salah Bang? Entrusted katanya. Kayaknya kita lihat aja deh Bang. Oke, jadi benar ya Kak Tasya. Karena udah benar, nggak bisa jawab lagi, tapi harus tunggu sampai ke sesi berikutnya. Oke, untuk soal yang kedua. In the titik-titik, we give our best to serve. Hitung dulu Bang, hitung. Oke, ini ya, ulang ya. Aku belum hitung, lupa. Sorry. Oke, jadi kalau Bang Kia udah hitung, baru tulis nama langsung open cam. Siapa Bang yang pertama Bang? Yang pertama ada Kak Chelsea. Silakan Kak Chelsea, langsung aja open cam dan sebutkan jawabannya. In the church. Oke, gimana Bang Kia jawabannya? Kita lihat aja kali Bang. Apakah benar? Yeay. Oke, benar. Jawabannya benar, in the church. Kita lanjut ke soal ketiga. Baca Bang. Di soal ketiga liriknya, good news of titik-titik we bring to life. Oke, saya mulai hitung. Dulu ya. Ya, ayo Bang langsung dihitung. 3, 2, 1. Ada Kak Saide, silakan. Kak Saide yang urutan pertama. Goodness of salvation. Oke, coba Bang tampilkan jawabannya. Yeay, salvation, benar sekali. Yuk teman-teman yang belum menjawab silakan dengan cepat ikut ya. Soal nomor 4, empower by the holy titik-titik. Yuk, langsung Bang Kia. Hitung 3, 2, 1. Yang tahu langsung tulis. Ada Kak Dona urutan pertama. Silakan Kak Dona langsung buka kamera dan sebutkan jawabannya. Holy Ghost. Gimana Bang Kia jawabannya? Kayaknya benar deh Bang. Yeay, hebat. Oke, soal nomor 5 Bang Kia coba tolong bacain.
Oke, soal nomor 5. Happy to be in his ... to share his love. Ya, hitung dulu Bang. 1 sampai 3. 3, 2, 1. Ada Kak Anabel. Urutan pertama Kak Anabel, silakan open cam dan sebutkan jawabannya. In his service, Bang. Gimana Bang Kia? Aku nge-lag, Bang. Bisa diulangin? Oke Kak, tolong ulang Kak jawabannya. In his service. Gimana Bang Kia, jawabannya benar atau salah? Jawabannya kayaknya benar, Bang. Benar. Oke, masih benar ya. Sejauh ini semua jawabannya benar. Kayaknya ini semuanya hafal lagunya, Bang. Iya, betul sekali. Kita lanjut ke soal nomor 6. We ... to all the Lord of hosts. Kita hitung mundur. Silakan Bang Kia hitung mundur. Oke. Ada Kaselin, urutan pertama. Silakan Kaselin langsung open cam dan sebutkan jawabannya. Proclaim. Oke, gimana Bang Kia? Kayaknya benar juga, Bang. Wah, hebat ya. Kakaknya benar ya. Lanjut, soal nomor 7. Bang Soal Kia nomor tolong 7. bacain. Grace, we show and share. Oke, aku hitung lagi ya. Oke, Bang Frans. Urutan pertama ada Bang Frans. Silakan. Halo, halo. Oke, kedengaran Bang Frans. Saving grace, we show and share. Saving. Saving. Oke, gimana Bang? Kita next, Bang. Bener kayaknya. Coba, Bang. Yeay. Hebat Bang Frans. 3 soal terakhir ya, 3 soal terakhir. Soal nomor 8. Oke, saya bacakan. With our God-given talents, with ... Oke, gampang lah ya. Ayo. 3, 2, 1. Ada Kak Anabel lagi. Ya, Kak Anabel ya? Nggak bisa lagi. Harus Iya, betul, tunggu. betul. Ya. Harus untuk sesi berikutnya. Jadi Iya, Kak Jessica jadi kayaknya, Bang. hanya 1 kali jawab. Urutan kedua ada siapa tuh, Bang? Kak Jessica, Bang. Oke, Kak Jess. Silakan Kak Jess. Given talents with zest. With zest. Oke, gimana Bang jawabannya? Jawabannya benar, Bang. Wah, semuanya ini ikutin ya. Ikutin tiap malam nih, makanya hafal. Soal ke-9, silakan Bang. And listening about his love, ... Oke, hitung mundur Bang. Siapa urutan urutan pertama nih? 3, 2, 1. Ada Kak Joen, Bang. Oke, Kak Joen, silakan Kak Joen. Every day. Every day. Oke, gimana kita lihat nih. Yeay, benar lagi Kak Jen. Kak Joan. Soal terakhir. Soal terakhir. Saya akan bacakan. Reading his word ... each day. Silakan hitung mundur. 3, 2, 1. Yuk, siapa yang nomor 1? Kalau di abang siapa, Bang? Sorry, internet di gua nih kurang bagus. Kita ulang. Oke ya, Hitung mundur lagi ulang Bang, ya. punten. Ya, dihitung ulang lagi, sorry. Udah Kak Hana, Bang. Oke, Kak Hana, silakan Kak Hana, langsung sebutkan aja jawabannya. Praying, Bang. Oke, praying. Gimana Bang? Jawabannya praying. Jawabannya benar. Yeay. Oke, jadi sudah ada 10 pemenang ya.
Bang Kia tolong bantu lagi untuk bukan clue ya, aturan bermain di sesi keduanya kayak gimana. Jadi di sesi yang kedua ini, nama sesinya bernyanyi. Jadi yang bisa menjawab hanya 10 orang yang tadi menjawab dengan benar. Dan seperti biasa, hampir sama aturannya. Tunggu aku tulis 321 atau 123, lalu tulis nama secepat mungkin. Setelah nama disebut, seperti biasa, langsung nyanyiin. Oke, jadi kalau sudah sebut nama langsung nyanyiin ya, jangan tapi ngerem-rem. di sesi ini hanya ada 3 orang pemenang yang dapat hadiahnya, Bang. Oke, sip. Jadi pastikan nih teman-teman kalau mau ngejawab harus sudah tahu liriknya seperti apa ya, gitu Bang Kia ya. Ya, Bang. Oke, saya akan jadi juri Bang ya. Kita langsung mulai aja. Oke, aku hitung dulu ya. Ya, oke Bang. Ya, ada Kak Selin, urutan pertama. Silakan Kak Selin. Nyanyi. Semuanya ya, Bang? Iya, betul. Oke, siap-siap ya, guys. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in service to share His love. Yeay, betul sekali. Liriknya nggak ada yang salah ya Bang Kia ya. Gimana Bang? Kayaknya bagus Bang, benar. Oke, 100 lah ya untuk Kak Selin. Ke yang kedua, oke. Aku hitung lagi ya. Oke Bang. Ada kata nih Bang. Ada Katasya. Oke, benar ya, ada Katasya urutan pertama ya. Bisa langsung nyanyi Kak. Okay. Saving grace we show and share to communities, entrusted to our care, empowered by the Holy Ghost, we proclaim to all the Lord of hosts. Oke. Yeay, betul sekali, keren ya. Katasya juga hebat kayak Kak Selin. Jawabannya benar, nggak ada lirik yang salah ya. Oke Bang Kia, lanjut. Terakhir, aku hitung lagi. Nih, ada Kak Saide nih Bang. Wah, langsung Kak Saide ya, nggak kalah. Silakan Kak Saide. Oke, siap juga ya guys. In the church we give our best, in the church we give our best with God-given talents, with kayaknya ada lirik yang kuat deh. Reading His word, praying each day, and witnessing about His love every day. Enggak, liriknya kayaknya kurang ini. Gimana Bang Kia? Ini ada lirik yang kurang katanya Bang. Kayaknya nggak tahu Bang. Oke, jadi kayaknya benar deh Bang. In the church we give our best to serve with iya benar. Ada satu penggalan lirik. Terima kasih. Berarti kitanya yang kurang Bang ya untuk tulis. Nggak kurang Bang. Iya. Kurang. Nggak kurang Bang. In the church mungkin Kak Saide terlalu grogi Bang. In the church we give our best to serve with our God-given talents, witness. Udah revisinya sampai situ aja. Berarti tadi grogi Bang, tadi grogi. Oke, berarti nggak ada yang salah ya. Cuman grogi aja, makanya tadi liriknya sempat salah ya. Ya Bang. Oke. Jadi poinnya berapa nih untuk Kak Saide? Jadi udah Bang. Jadi yang sesi kedua tuh semuanya sama dapat hadiahnya Bang. Itu aja. Dah. Oke, berarti kita sudah dapat 3 pemenang ya dari satu sesi dan sesi yang kedua. Menang. Dan ada kesimpulannya nih Bang. Silakan Bang, tolong dibacakan. Kesimpulannya selain dengerin khotbah dan seminar kesehatan, kita juga harus ikutin juga lagunya yang ada di perbaktian, seperti kita juga sedang menyanyi di gereja. Ya Bang.
Amin. Terima kasih banyak untuk Bang Kia sudah bantu game selama KKR ini. Terima kasih juga untuk MC. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk tim game, sangat menarik. Saya yakin tim game sangat berusaha untuk membuatnya. Terima kasih tim games. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk ke khotbah, namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema yang akan diputar operator. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in service to share His love. Saving grace we show and share to communities, entrusted to our care, empowered by the Holy Ghost. We will get to all the Lord of hosts. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in service to share His love. In the church we give our best to serve our God-given talents we possess. Reading His word, praying each day, and witnessing the Father's love every day. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in His service to share His love. Oke, selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Oke, saya sangat mohon maaf sebelumnya, saya sangat-sangat gugup ya. Sebenarnya gugupnya dari minggu lalu, apalagi melihat ternyata teman-teman pemuda, terutama yang junior ya, ternyata mereka bawain firman di KKR ini juga sangat-sangat bagus, membawa tekanan juga buat saya untuk berusaha lebih bagus lagi, dan mungkin Friendly boleh tampilkan slideshow. Oke, ya muka saya bisa dilihat ya dari minggu lalu tuh nervous ya, bisa dilihat sangat-sangat kaku. Mungkin tampilin PowerPoint-nya operator. Jadi saya juga tidak jalankan PowerPoint dari sini, saya takut juga akan terganggu sinyal karena saya juga menyadari sinyal saya juga nggak terlalu bagus di sini. Tapi kita berdoa aja, semoga sinyalnya lancar-lancar saja, tidak ada yang mengganggu, dan kita dapat mendengarkan dan menikmati firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi dengan baik. Dan sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau masih memberikan kepada kami hari Sabat yang begitu indah Bapa, untuk dapat kami rasakan, kami berkumpul di sini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan bawakan, kiranya Engkau urapi Bapa, gantikan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, agar apa yang akan kami dengarkan hanya sesuai dan seturut dengan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada umat-Mu. Kiranya Bapa Engkau mendengar doa kami, ampunkan segala dosa kami Bapa, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus. Amin.
Oke, mungkin boleh tampilkan slide-nya selanjutnya. Oke, jadi saya sangat gugup ya. Jadi dengan PPT-nya terpisah, saya bisa lihat muka teman-teman sekalian. Boleh dong saya undang open kameranya, biar saya bisa lihat wajahnya. Oke, terima kasih. Dan kita udah belajar ya, di KKR ini Voice of Youth Ignite temanya, itu dari GC. Ignite artinya di sini menyala ya, kan sebelumnya kita udah belajar menyala artinya kehadiran Allah. Nah, sering gambar ya di dalam Alkitab, Musa melihat semak-semak terbakar, bangsa Israel juga dipimpin dengan tiang api yang menyala-menyala, dan kali ini kita belajar bagaimana menyala. Ya. Dan kemarin juga sepanjang pelajaran KKR menyala dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bermasalah, dalam kegelapan, kuasa setan, dalam keberdosaan, dan sekarang pelajarannya kapan. Dan kita belajar tuh sama KKR ini dari Yesus, yang tentunya adalah sumber nyala api kita. Ya. Kalau ada Yesus, banyak cerita di mana orang akhirnya menyala, atau dalam artian akhirnya percaya, atau dia menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia baru. Dan pada saat ini kita belajar dalam Lukas 5 ayat 1-11. Sebenarnya ini 2 sahabat yang lalu udah dibawakan juga oleh pendeta Milton Parlusi. Tapi kita belajar sama-sama, kita tidak akan bosan mendengarkan firman Tuhan. Oke, next. Jadi kita mulai dengan apa itu jalan berbahaya. Saya minta teman-teman boleh ini ya aktif ya, ini di chat juga. Menurut teman-teman jalan berbahaya itu seperti apa sih? Di chat aja. Jalan berbahaya tuh yang seperti apa? Apakah yang bagaimana? Oh, nggak ada yang chat nih. Masa saya perlu, licin. Oh ya, biasa kalau jalan licin itu nanti keselip, jatuh, bahaya, banyak tikungan, sepi, banyak batu. Oke. Dari teman-teman, terima kasih yang sudah memberi tanggapan. Boleh next, operator PPT-nya. Jadi saya juga mempunyai pendapat yang sama dengan teman-teman. Tadi ada bilang banyak tikungan, next. Juga sepi, gelap, next. Kanan kirinya jurang, dan banyak penyamun, terus berlubang dan tidak rata. Ada tadi yang bilang banyak batunya ya, tidak rata. Banyak penyamun nih, kayak ceritanya Yesus. Ada orang yang dirampok ya, saat dia melewati jalan sarang penyamun yang ditolong akhirnya orang Samaria. Dan juga berlubang tidak rata, ya kita sering dapati berita orang tuh jatuh kecelakaan karena jalannya berlubang, bahkan jalannya berlubang itu dijadiin kolam ikan atau ditanamin pohon pisang, ya kan? Itu jalan berbahaya. Dan teman-teman, saya mau bawa bagaimana jalan berbahaya ini. Jadi teman-teman perhatiin ya, jalan berbahaya itu ada beberapa juga yang terkenal bahkan di beberapa belahan dunia. Di sekarang yang saat ini adalah di Bolivia, itu namanya Jalan North Yungas. Bahkan saking berbahayanya disebut juga jalan kematian, jalan mematikan, dead road. Ya. Sebenarnya sih sama lah seperti di jalan di Jawa, di tempat kita tuh menyusuri tepi gunung ya. Tapi ini katanya sering berkabut. Dan juga di beberapa tikungan itu apa ya, nggak dipagarin. Jadi kan kalau berkabut itu kan jarak pandang dikit ya. Dan kalau kita tidak hati-hati pada saat tikungan, kita nggak bisa ngelihat dengan jarak pandang tertentu, bisa aja nanti kita jalan dalam tikungan, kita jalan lurus terus, akhirnya masuk ke jurang ya. Ini yang terjadi di North Yungas, yang sering terjadi. Next.
Kemudian ada jalan Guoliang Tunnel Road, ada di Tiongkok ya. Ini disebut jalan tertinggi. Dan sangat sempit ya, maksudnya ini lebar jalannya itu sangat tepat selebar 2 mobil. Jadi ya kalau berpapasan tuh ya kalau nggak keserempet mungkin, atau mungkin dia jalannya bannya keselip ke pinggirnya gitu kan. Dan minim penerangan. Kalau tadi ya mungkin nggak bisa dibilang lebih mendingan juga ya. Kalau tadi itu mungkin lurus lewatin tikungan tuh masih ada guling-gulingnya. Kalau ini lewatin tikungan langsung terbang karena ini tebing bukan jurang. Dan berikutnya itu ada juga jalan yang berbahaya lainnya yang terkenal. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini jalan Atlantic Ocean, ada di Norwegia. Ini sepanjang 8,3 km di atas laut. Dan sering mobil diterpa ombak. Bahkan kalau cuacanya badai, mobil yang lewat itu tidak jarang tersambar petir. Ini buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi berombak, sensasi diterpa ombak ya. Ini bisa, tapi takut mabuk lawan jalan ini. Dan berikutnya itu adalah next jalan di bumi ini, yaitu perjalanan Yesus. Teman-teman udah tahu perjalanan yang berbahaya atau jalan berbahaya itu seperti apa. Tadi juga saya udah tunjukin jalan-jalan berbahaya yang terkenal. Dan teman-teman kira-kira mau melewati itu harus tentunya harus memiliki ya setidaknya bayaran yang setimpal atau tujuan yang benar-benar setimpal untuk kita melewati bahaya ini. Dan mengenai perjalanan berbahaya, Yesus melakukan perjalanan berbahaya di bumi ini. Untuk apa, saudara-saudara? Nah, untuk tentunya dia memiliki rasa yang sangat mengasihi terhadap apa yang ingin dia temui di balik jalan berbahaya di bumi ini. Siapa? Kita akan belajar pada malam hari ini. Kita boleh buka Alkitab kita. Next, kita akan buka dalam Lukas 5 ayat 1-11. Ini perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Atau ada cerita ini ada juga di kitab-kitab sinoptik lainnya di Matius dan Matius dan Markus maksud saya. Jadi kita mulai ceritanya. Pada saat itu Yesus ini berada di Galilea, di satu kota di Kapernaum. Jadi dia berjalan-jalan, dia emang memiliki misi untuk mengabarkan Injil ke kota-kota kalau kita lihat perikop sebelumnya. Dan ya seperti biasa, Yesus itu banyak dikerumunin orang. Ya entah itu orangnya emang pengen cari kebenaran, atau emang dia pengen mencari kesalahan Yesus, pokoknya banyak aja. Dan Yesus dikerumuni orang, dia itu bukannya merasa terganggu atau mengusir, dia itu ya sangat senang, karena siapa mau mendengarkan, dia akan terima. Jadi pada saat itu, banyak orang mau mendengarkan Yesus berbicara, dan karena ini banyak, dia nggak bisa berdiri, dia butuh panggung, butuh panggung untuk melebarkan pandangannya, point of view-nya, jadi bisa melihat orang banyak. Begitu pula dengan orang banyak yang di belakang, mungkin yang di paling pojok kanan, pojok kiri, kan mungkin akan sulit melihat yang Yesus doang gitu orangnya gitu. Jadi akhirnya dia lihat di situ, pada saat dia jalan-jalan di pantai Danau Genesaret, atau dengan nama lainnya Danau Galilea yang umumnya kita kenal. Dia itu berjalan-jalan dan akhirnya dilihat di situ ada dua perahu,
dan dilihat nelayannya sedang membasuh jalannya. Terus dia naik ke perahu itu, dia bilang ke pemilik perahu itu, yaitu Simon, yang dipanggil Petrus, bilang, dayungkan sedikit perahu ini, aku bisa berbicara, kayak gitu ya kata-katanya. Dan akhirnya Simon Petrus ini ikutin, akhirnya Yesus khotbah dan orang ya bisa melihat ya. Next. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Sebelumnya. Nah, jadi ini ya, kata Yesus itu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebar. Jadi pada saat itu setelah Yesus selesai berkhotbah, akhirnya dia bilang ke pemilik perahu itu, yaitu Simon, bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, dia bilang gitu. Dan apa jawaban Petrus, Simon Petrus? Dia bilang ayat ke-5, nah dia bilang guru. Dan pertanyaannya, coba ini, kalau saya terdengar? Terdengar, Bang. Oke, sorry. Ini internetnya nggak stabil ya. Bisa dengar dengan jelas? Kedengaran, Bang. Oke, kita lanjut ya. Jadi coba teman-teman, menurut teman-teman, kira-kira Simon Petrus ini next slide selanjutnya. Coba teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya atau tidak. Menurut teman-teman, si Simon Petrus ini sudah menjadi pengikut Yesus atau enggak? Oke, karena sinyal saya nggak memungkinkan. Oke, next. Coba lanjutnya. Jawabannya adalah ya. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 42. Jadi si Simon Petrus ini adalah merupakan mantan murid dari Yohanes Pembaptis. Yang akhirnya pada saat Yesus dibaptis, beberapa muridnya Yohanes Pembaptis ini ikut Yesus ke daerah Galilea. Dan salah satunya adalah Simon Petrus. Oke, next, selanjutnya. Dan pada saat tadi Yesus bilang untuk mendayung lebih ke daerah dalam untuk menangkap ikan, Petrus itu bilang tadi kan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah,
Kalau di dalam Roh Nubuat itu lebih jelas lagi dikatakan bahwa setelah mereka mengikut Yesus, pada saat itu Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Jadi sebenarnya pada saat mereka menuju ke Galilea, mereka itu bukan sengaja menuju ke Galilea, tapi untuk menghindari orang-orang yang ingin menangkap Yohanes Pembaptis dan juga Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis memilih untuk tinggal di Yudea, dan akhirnya dia ditangkap. Dan ditangkapnya bukan hanya oleh orang sembarangan, tapi dia ditangkap oleh pemuka-pemuka agama di sana yang tidak senang dengan ajaran-ajaran Yesus dan Yohanes Pembaptis. Jadi dia itu memikirkan bagaimana nasib mantan gurunya. Aduh, guru saya nih gimana nih? Udah ditangkap, dan juga mengingat awal perjalanan mereka dengan Yesus, tantangannya aja udah besar. Ini bayangannya ya teman-teman, pemuka agama yang menangkap guru mereka itu, Yohanes Pembaptis, adalah ya mungkin selevel kalau sekarang ya mungkin ketua uni lah ya gitu ya. Kalau ketua uni kata gimana, pasti kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Ini yang terjadi ya, bahwa Simon Petrus ini merasa bahwa aduh, gimana nih nasib guru saya, dan ini baru awal perjalanan loh dengan Yesus. Kita tuh tantangannya udah sangat besar. Dengan segala permasalahan ini, mereka melihat bahwa kembali menjadi nelayan adalah hal yang baik, karena itu adalah tempat mereka sudah lama, mereka sudah sangat berpengalaman untuk mencari makan dan kerja. Yang ujung-ujungnya ternyata pada malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan semuanya itu dirasakan bertubi-tubi. Tetapi apa jawab Petrus? Selanjutnya, Petrus bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan lebih jelas lagi, di dalam Roh Nubuat dikatakan bahwa ada kasih yang mendorong Petrus untuk melakukan. Nah, ini luar biasa banget ya, saudara-saudara, bahwa Petrus ini sebenarnya banyak beban pikiran pada saat itu. Istilahnya ya, ini teman-teman kayak cari baju nih di laci nih. Terus teman-teman akhirnya tanya ke mama teman-teman, terus mama teman-teman bilang cari di laci. Kan kita udah lakukan dan cari di laci. Terus tanya ke mama bilangnya cari di laci. Tapi begitu mama yang cari di laci, melakukan hal yang sama, mama kita bisa menemukannya ya. Dan ini yang mungkin yang dirasakan Petrus. Ya, kan udah buang jala ini tadi di sana. Kenapa disuruh lagi? Apalagi itu pada siang hari ya. Kalau nelayan kan tentunya dia berangkat malam, pulang pagi. Dan next, Oke, sorry. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Waktu dia mengikut apa yang Yesus katakan, miracles happen. Satu keajaiban terjadi. Bahwa dia melempar jalanya seperti apa yang Yesus katakan. Dan jala itu terisi penuh oleh ikan. Bahkan kita baca itu dikatakan bahwa jalanya hampir koyak. Dan dia harus memberi isyarat agar teman-teman nelayannya, yaitu Yakobus dan Yohanes, membantu mereka. Jadi itu ada dua perahu, dan dua perahu itu terisi ikan, dan perahu ini bahkan hampir tenggelam katanya ya. Dan melihat apa yang terjadi, Petrus tersadar bahwa ini terjadi atas perbuatan Yesus. Ya gimana enggak? Dia udah pengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus, dia hanya dengar kata Yesus saja, dia dapat
mungkin kalau bisa kita simpulkan, ini adalah tangkapan Petrus terbesar selama dia berkarir sebagai nelayan dan teman-teman ya. Dan pada dalam keadaan tersadarnya bahwa dia seperahu dengan Yang Maha Kuasa yang mendirikan alam dan alam semesta, dia tersungkur dan mengakui atas keberdosaannya. Dikatakan, undurlah daripadaku karena aku seorang berdosa. Atau di dalam Alkitab, Tuhan, kiranya aku enyah dari hadapanmu, kan dia bilang gitu. Tetapi lebih jelas lagi digambarkan dalam Roh Nubuat bahwa tangan Petrus menggenggam kaki Yesus. Menyadari keberdosaan kita, tapi tidak membuat kita untuk tidak atau terpisah dari Yesus. Ini yang mungkin bisa digambarkan bahwa ketergantungan Petrus kepada Yesus. Bahwa dia tahu ini sangat berharga, tapi ini nggak layak untuk saya. Tapi ini sangat berharga. Gimana? Bisa digambarkan ya, kayak ini nggak layak, tapi ya ini sangat berharga bagi saya. Itu yang terjadi. Dan selanjutnya, perlu kita tahu bahwa tadi kita udah tahu bahwa beberapa mantan muridnya Yohanes Pembaptis itu ikut dengan Yesus, dan mereka sebenarnya walaupun mereka ikut, mereka itu tidak satu hati. Murid-muridnya yang sepenuhnya hingga saat kejadian itu, tidak seorang pun dari murid-muridnya bersatu sebagai teman sekerja Yesus. Mereka telah menyaksikan banyak mukjizatnya. Mereka udah dengar apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka belum meninggalkan seluruhnya pekerjaan hidup mereka yang semula. Next. Tetapi oleh karena mereka melihat mukjizat yang Yesus lakukan, dan kemudian nyala api itu ada nyala api itu ada dalam diri mereka. Mereka akhirnya percaya. Next. Dan pada saat Yesus memanggil mereka, Yesus bilang, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yesus memanggil mereka. Dan saat mereka mendengar panggilan itu, segera mereka menghela perahu mereka ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, bahkan Yohanes dan Yakobus itu harus meninggalkan orang tuanya, lalu pergi mengikut Yesus. Teman-teman, keberanian sebesar apa sih yang harus ada dalam diri kita sampai-sampai kita bisa melakukan apa yang Petrus lakukan? Itu terjadi bukan karena Petrus sanggup, tapi karena api itu menyala. Pada saat mendengar panggilan Yesus, api itu membara. Api itu seakan-akan seperti meledak. Karena saking besarnya api itu, saking besarnya kepercayaan Petrus kepada Yesus. Dan selanjutnya, teman-teman, ini pelajaran untuk kita semua, terkhusus mungkin kepada pelayan-pelayan Kristus, kepada pelayan-pelayan gereja, bahwa seringkali kita dalam melayani banyak keraguan. Tapi pada pelajaran malam ini, kita diingatkan bahwa Yesus pasti akan sediakan, Yesus pasti akan ganti, Yesus pasti akan berikan harga yang setimpal. Ya, bagaimana enggak? Petrus yang hanya mungkin meminjamkan perahunya untuk menjadi tempat Yesus berkhotbah. Ya, mungkin khotbah sejam 2 jam mungkin, atau 3 jam mungkin paling lama, itu dibayar dengan 2 perahu penuh berisi ikan. Saya nggak tahu ikan apa yang didapat, saya nggak bisa bayangkan berapa mahalnya, tapi saya yakin itu adalah harga yang mungkin setimpal, bahkan lebih dari harga sewa 3 jam perahu. Dan di dalam Roma ayat 10-12 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Artinya apa? Akan diberikan harga yang setimpal, seadil-adilnya, dan emang itu akan mencukupkan kita. Dan pelajaran selanjutnya. Next.
Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menemukan Yesus sama seperti Petrus menemukan Yesus? Ini ada 4 ya yang bisa saya berikan. Yang pertama, berikanlah bebanmu padanya. Petrus sampaikan bahwa dia semalam-malaman nggak dapat ikan apa-apa. Yesus, saya nggak dapat ikan apa-apa, tapi karena Yesus yang suruh saya akan lakukan. Berikan bebanmu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Dan yang kedua, terima mujizatnya. Kita beberapa hari yang lalu dalam KKR ini juga mendengar bagaimana orang Gerasa yang melihat mujizat bahwa 2 orang yang kesurupan ini akhirnya jadi waras, tapi mereka bukannya menerima mujizat ini, malah mereka fokus kepada babi-babi mereka yang tenggelam ke laut. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara fokus ke dalam diri Anda? Atau melihat bahwa pada pagi hari, setiap pagi matahari muncul, itu saudara rasakan sebagai mujizatnya. Dan kemudian, oleh karena menerima mujizatnya, Petrus bisa mempunyai keberanian yang luar biasa untuk meninggalkan segala sesuatunya. Tinggalkan segala sesuatu. Buat apa kita kumpulkan seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita? Dalam Markus 8 ayat 36. Atau di Lukas dikatakan bahwa itu hanya menjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, ikut dia. Next. Yang terakhir adalah ikut. Ada lambang Nike ya, kita tahu jargonnya Nike itu just do it. Hanya lakukan saja. Kalau kata pendeta Milton Pardosi, ya bikin simple aja gitu. Kita yakin dan percaya, Yesus bilang apa? Just do it. Lakukan saja. Dan akhirnya, kita pun menyala, dan kita pun bisa melihat dan menemukan Yesus ada di sekitar kita. Saudara-saudara, Yesus telah melakukan perjalanan yang jauh. Apakah dia sudah menemukan kita? Sudah. Dia sudah menemukan kita. Yesus yang besar kasihnya kepada kita. Kalau kita belajar di Vesper, pikiran, karakter, dan kepribadian, belajar tentang kasih Allah. Allah itu kasih kepada kita sebagaimana Bapa kepada anak. Dan Bapa kita tahu bahwa kalau anaknya hilang, akan dia cari. Buktinya ada. Saya akan ceritakan suatu kisah seorang bapa yang kehilangan anaknya. Selanjutnya, dengarkan teman-teman, saudara-saudara sekalian, ini adalah seorang bapak bernama Guo Gantang, seorang petani dari Cina. Dia kehilangan anaknya. Anaknya bernama Guo Xinchen. Selanjutnya, pada tahun 1997, pada saat itu Guo Gantang berumur 27 tahun. Dan anaknya diculik pada bulan September oleh seorang wanita. Dia sedih, saudara-saudara. Sangat sedih. Dan sebulan pertama, apa yang terjadi? Ini seorang bapak umur 27 tahun ya. Bisa dikatakan mungkin ini bapak yang muda lah. Karena anaknya di umur dia 27, udah berumur 2 tahun. Berarti dia menikah umur 25 tahun. Ya kalau langsung ketemu atau langsung melahirkan, punya anak. Tapi poinnya adalah pada saat dia umur 27 tahun, sebulan pertama kehilangan anaknya, dia sangat stres, dia turun berat badan 20 kilo, ya dari 80 sampai 60. Bayangkan turunnya sangat drastis, bahkan lebih sedihnya lagi, di umur 27 tahun dia tuh udah tumbuh uban saking stresnya. Rambutnya sudah memutih. Ini saking dia tuh sangat bersedih ya. Dan akhirnya dia tidak bisa berdiam. Pada awal November 1997 dia memutuskan untuk mencari anaknya. Apa yang terjadi?
Bapak Ibu sekalian, dia mencari bukan hanya setahun, tidak 2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, enggak. Dia mencari bahkan di tahun ke-20 masih mencari anaknya. Tahun ke-20 loh, ini tahun ke-20 dia masih mencari anaknya. Dan akhirnya di tahun 2018 orang-orang bersimpati akhirnya. Bersimpati melihat bahwa Bapak ini dengan gigihnya mencari anaknya. Dan selama 20 tahun dia mencari anaknya. Ironinya, informasi yang didapatkan menemukan anak-anak yang hilang kepada orang tuanya, bukan anaknya. Ironi kan? Dia mencari anaknya, tapi yang dia temukan anak orang lain yang juga hilang. Apa yang dia lalui? Coba. Selanjutnya, dia berjalan sejauh 500 km. Dia mencari ke seluruh penjuru Tiongkok. Dia juga sudah mengganti 10 kali motornya. Dia menjual seluruh hartanya. Terpaksa tidur di kolong jembatan, dan bahkan istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya, dan dia melewati segalanya, segala bahaya yang ada di jalanan tersebut, hanya untuk menemukan sang anak. Ada cuplikan videonya. Selanjutnya. 可能孩子能找到。我要是在家里呢，就是人贩呢，他不会给我送回来。所以就是从97年年底，我就开始这样找了。我的宝贝呀，我的宝贝！我说你得好好的疼着，好好的疼着。 Itu anaknya yang baju hijau. Anaknya dulu dicuri itu umur 2 tahun. Sekarang udah lebih tinggi daripada bapaknya. Oke. Bapak Ibu sekalian, akhirnya akhir bahagia ya. Akhirnya mereka bertemu. Kenapa kisah ini saya angkat? Ada yang dia menemukan anaknya akhirnya setelah 30 tahun, ada lebih lagi. Tapi kenapa? Kita ingin melihat kegigihan Bapak ini melewati bahaya dan meninggalkan segalanya. Bertemu, saya artikan adalah berhadapan muka, berjumpa, tercapai. Kedua sisi capai ke satu titik yang sama. Atau dua pihak menyadari kehadiran masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ini gua gantang masih manusia, tetapi Bapa kita di surga telah melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Suatu perjalanan yang sangat berbahaya, yang tidak ada manusia lain yang bisa lakukan. Dan dia sudah mendapati kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bertemu itu apabila kedua belah sadar akan kehadiran masing-masing. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian sudah menyadari bahwa Yesus ada di sebelah Anda? Yesus ada di sekitar Anda. Bisa saja kita seperti Petrus, berjalan dari Yudea ke Galilea bersama-sama, tapi tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi kali ini kita dipanggil untuk sadar. Petrus akhirnya tersadar bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang memanggil dia. Akhirnya mereka bertemu. Kini hati mereka bersatu sepenuhnya dengan Kristus sebagai rekan kerja Allah. Yesus menemukannya. Yesus menemukan kita. Maukah Anda menemukan Yesus sekarang? Dan kita akan mendengar panggilan dari Pak Pendeta Manuel.
Oke, terima kasih untuk Adolf ya. Adalah suara saya. Iya. Jadi bahwa firman Tuhan disampaikan oleh Adolf supaya kita terus untuk mengikuti Tuhan. Ya, apakah ada orang muda ya atau mungkin yang baru mengenal kebenaran Tuhan, yang rindu untuk mengikuti Yesus, bisa nanti dihubungi panitia atau saya ya, yang untuk bersedia untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ya. Apakah ada? Atau mungkin nanti di chat kepada Pak Pendeta atau mungkin pada Adolf atau Elsa. Kalau tidak ada, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami surga, berpujilah nama-Mu Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan selalu berkati, khususnya KKR Pemuda, panjang sampai minggu ini, dan juga sampai kesehatan. Dan biarlah firman Tuhan sampai kesehatan yang kami sudah dengar panjang sampai minggu ini, menjadi satu kesehatan, kekuatan iman kami, untuk kami bisa menyala bersama dengan Tuhan dimanapun kami berada. Umat Tuhan yang belum mengenal kebenaran Tuhan, mungkin satu minggu ini mereka sudah mengikut dalam KKR, mungkin mereka masih bimbang atau ragu, Tuhan berkati mereka, supaya mereka dapat diselamatkan dengan kuasa Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hati mereka yang rindu untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bila Tuhan berikan dua, yaitu jalan yang lurus pada umat Tuhan, supaya juga ketika nanti mereka rindu untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, maka mereka pun akan menyampaikan kepada hambamu atau mungkin pada panitia KKR Pemuda. Terima kasih Tuhan, berkati saudara Adolf dan juga Dr. Wala tadi, memberkati supaya mereka juga selalu sehat dan juga mereka akan selalu memuji menggunakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk Bang Adolf atas firman yang sudah dibawakan dan juga Pak Pendeta. Baiklah, sebelum doa tutup dan lagu tutup, mungkin ada doa yang ingin disampaikan. Baiklah, jika tidak ada, nanti doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Bemanulang. Dan saat ini kita akan menyanyikan lagu tutup yang akan dipimpin oleh Kak Chelsea. He'll prepare for us a place.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan menyertai kami sepanjang 1 minggu bekerja kami hingga pada malam sahabat Tuhan. Karena seperti itu. Terlebih dahulu Tuhan ampuni Tuhan segala dosa kami yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini, supaya kami layak di hadapan Tuhan, menerima berkat Tuhan di hari Sabat ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menjawab doa kami, oleh karena Tuhan sudah memberkati acara KKR Pemuda sepanjang 1 minggu ini, oleh karena pada Tuhan menjadi bagian pemuda-pemudi kami Jemaat Setiabudi dapat berjalan dengan baik. Biarlah firman Tuhan, demi kesehatan yang kami sudah dengarkan sepanjang 1 minggu ini, bukan hanya 1 hari ini, tetapi untuk selama-lamanya, supaya kami selalu berjalan bersama dengan Yesus. Kami akan mengikuti pola hidup sehat dalam kehidupan kami. Tuhan Allah kami surga, berkati khusus semua Tuhan untuk orang-orang muda kami Jemaat Setiabudi, supaya mereka tetap kehidupan mereka menyala bersama dengan Tuhan. Terutama Tuhan orang-orang muda kami yang mungkin selama ini tidak aktif untuk beribadah ke gereja. Oh Tuhan, Engkau jamah hati pikiran mereka. Mungkin juga mereka ikut bergabung, bila Tuhan kuatkan hati mereka. Supaya semua orang-orang muda kami Jemaat Setiabudi, mereka ada di dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang kami rindukan bersama dengan orang-orang tua kami. Tuhan Allah kami surga, berkati semua orang-orang muda kami, baik di dalam pendidikan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam mencari jodoh, bila Tuhan tunjukkan jodoh yang sepadan dengan mereka. Baik Tuhan di dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Tuhan Allah kami surga, berkati khususnya Tuhan untuk kami semua orang tua yang ada di Jemaat Setiabudi. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, hikmat dan surga, supaya kami tetap untuk semangat dalam mendidik anak-anak kami, supaya semua anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang berguna bagi bangsa, berguna bagi keluarga, dan berguna di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami surga, khususnya Tuhan, umat Tuhan yang belum mengenal kepada Tuhan, mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka Tuhan. Mungkin pada pergumulan, mungkin belum bulan ini atau mungkin bulan depan, mereka akan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bila karena Tuhan berkati mereka, supaya mereka terus-menerus untuk mempelajari firman Tuhan, karena mereka juga akan rindu untuk diselamatkan, untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Allah kami surga, terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan sudah berkati panitia dan juga para hamba Tuhan majelis Jemaat Setiabudi. Bila karena Tuhan curahkan berkat yang limpah bagi umat Tuhan, supaya terus kami melayani Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu menjawab doa kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam serah kami, hingga pada pagi Sabat Tuhan bangun Tuhan sehat. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta. KKR kita untuk hari ke-6 sudah selesai. Mungkin ada pengumuman.